warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran untuk hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita itu lebih hikmat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, untuk pertemuan kita disiapkan terlebih dahulu. Perhatian. Berdoa dimulai. Berdoa terkait risalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Muhammad Jilan, Pak. Bintang, Hadir. Sifat, Beda, Bisa. Oke, semuanya sudah hadir dalam kelas Bapak ya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang hewan di sekitar kita. Mari kenali hewan di sekitar kita. Coba kalian sebutkan hewan yang sering kita lihat sehari-hari yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Ayam, anjing, semut, ya, bisa, Burung, Pak, burung. sekali ada juga burung dan yang lain-lainnya. Tahukah anak-anak, jumlah seluruh hewan yang ada di muka bumi itu ada 1,2 juta spesies, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Coba hewan yang terkecil yang kalian ketahui itu apa? Jadi semut, ada lagi? Ngomong Bisa. Naga yang termasuk ya, dan terima. Nah, terus untuk hewan yang paling besar yang kalian ketahui itu apa? gajah, Paus. Berapa? Gede. Paniga, banteng, kerbau, oke. Dan yang lain-lainnya. Dan untuk tempat tinggal hewan itu ada 8 macam. Ada yang di darat, ada juga yang di air. Dari sekian banyak hewan yang ada 1,2 juta itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada hewan invertebrata. Hewan invertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contoh yang pertama, untuk hewan invertebrata itu dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada hewan berpori. Pada hewan berpori ini kita bisa mengambil seperti spon yang ada di laut. Ya. Yang kedua ada hewan berongga. Nah, untuk hewan berongga itu sendiri
salah satu contohnya seperti ulut-ulut dan bunga alang. Ya, yang ketiga ada cacing. Cacing ini banyak sekali jenisnya. Ada cacing pipih, cacing benang, dan juga cacing gelang yang ukurannya itu besar. Apa yang membedakan cacing-cacing itu? Pertama, untuk cacing gelang dia besar dan di dekat di ujungnya ada seperti lingkaran yang membedakan dengan cacing lain. Yang keempat, ada hewan lunak. Untuk hewan lunak sendiri, kita bisa ambil contoh seperti Bapak ada tebak-tebakan hewan apa yang memiliki lendir, terus jalannya lambat dan memiliki rumah yang selalu dibawa kemana-mana. Hewan apa? Siput. Betul sekali. Hewan siput termasuk hewan yang lunak. Bukan hanya siput saja. Kalau di laut itu ada cumi-cumi. Ya, cumi-cumi. Yang kelima ada hewan dengan kaki beruas. Hewan kaki beruas. Untuk hewan kaki beruas itu sendiri, kita bisa mengambil contoh seperti kepiting, kuda, laba-laba, dan serangga yang lainnya. Dan yang terakhir ada hewan berkulit-kulit. Hewan berkulit-kulit. Nah, untuk hewan berkulit sendiri kita bisa mengambil salah satu hewan yang ada di laut. Bentuknya itu seperti bintang. Apakah itu? Babi laut. Bukan. Udah laut? Bukan. Salah. Bentuknya itu seperti bintang. Kalau di dalam film itu temannya SpongeBob. Bintang laut. Bintang laut kita sekali. Itu hewan-hewan yang termasuk invertebrata. Sekarang kita akan bahas tentang hewan vertebrata. Hewan vertebrata. Nah, untuk hewan vertebrata itu sendiri, dia adalah hewan kebalikan dari invertebrata. Berarti hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki Tulang belakang. Oke. Yang pertama yaitu ada algata. Wow, namanya sangat keren ya. Agak apa? Agnatha. Nah, untuk agnatha itu sendiri memiliki arti adalah hewan purba. Kita bisa mengambil contoh atau hewan purba atau dua hewan yang tidak memiliki perahan. Kita bisa mengambil contoh seperti belut. Belut. Ada apa belut? Tahu, licin. Ya, licin betul sekali. Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Nah, hewan belut itu seperti ini ya. Nah, ini hewan belut. Ya, yang ada di sawah. Ya, betul. Yang ada di sawah kita bisa menjumpainya di sawah, di danau, dan juga di balong. Ya, di balong ikan itu sangat banyak sekali. Di sini, anak-anak, siapa yang sudah pernah makan belut? Pernah, Pak. Gimana coba rasanya makan belut? Rasanya enak kalau dimasak. Kalau gak dimasak nggak enak. Ya, pasti ya. Kalau nggak dimasak itu nggak enak. Yang kedua, ada Pisces. Kalian pernah mendengar apa itu Pisces? Belum, Pak. Belum. Pisces atau sering kita kenal dengan
Ikan. Yes. Ikan. Emangnya ada Pak ikan yang memiliki tulang belakang? Ada. Setiap ikan memiliki tulang belakang. Karena kalau ikan tidak memiliki tulang belakang, itu sama saja seperti laba-laba. Berarti ikan itu akan sangat letoy ketika berenang. Lah, iya, si ikan itu memiliki punggung. Karena kita bisa ambil contoh seperti kita bisa ambil contoh seperti ikan mas. Ketika kita memakan ikan mas, apakah kita memakan dengan tulangnya? Pasti kita makan dagingnya saja, kan? Ya. Dan apakah ketika makan ikan bawal makan sama dengan tulangnya? Tidak Pak. Iya, itu adalah pembedaannya. Yang ketiga ada hewan amfibi. Amfibi Pak. Ya, hewan amfibi. Di sini ada yang tahu apa itu hewan amfibi? Tidak Pak. Ya, hewan amfibi itu adalah hewan yang bisa hidup di dua alam, di air maupun di darat. Contohnya apa coba? Buaya, Kura-kura Pak. kura-kura juga bisa. Ada yang tahu? Yang apa lagi? Dapati. Kepiting itu masuknya ke karena hewan itu ada dua bagian. Ada yang memiliki tulang belakang dan ada juga yang tidak memiliki tulang belakang. Untuk keong maupun siput itu termasuk ke dalam invertebrata. Karena mereka tidak memiliki tulang belakang. Amfibi banyak ya contohnya seperti kakak, kodok, terus lagi kura-kura, ya, Komentar itu ya Pak. jangan kita harus belajar soal ini kita. Apa? Ya, keempat reptil. Apa itu reptil Pak? Reptil itu merupakan jenis hewan yang melata. Contohnya seperti ular. Apakah kalian pernah melihat ular? Pernah Pak. Ya, salah satu nama ular itu ada ular kobra, ada piton, ular sawah, ular kadut, dan yang lain-lain. Ya, ada. Ular kadut itu yang ada di sawah-sawah. Ular kadut Pak. Ada kura-kura, kadal, buaya, dan yang lain-lain. Yang kelima, ada Epes itu apa ya Pak? Epes itu adalah hewan yang memiliki bulu seperti belang, ayam, Anjing. bebek, anjing, kucing dan juga bisa termasuk karena mereka memiliki bulu. Yang keenam, ada hewan mamalia, bukan mama lemon ya, anak mamalia. Mamalia Pak. Mamanya siapa? Mamanya Lia. Mamanya Lia, namanya juga Lia, berarti mamanya Lia, bukan berarti mamanya Cipa. Ya. Mamalia itu adalah hewan yang menyusui seperti kucing, sapi, anjing, domba, monyet. Kalau itu Pak masuk ke Japati. Japati enggak ya, karena Japati itu bertelur. Bagaimana kita bisa membedakan antara yang bertelur sama yang beranak? Karena hewan itu, hewan mamalia itu ya, yang menyusui. Berarti kalau menyusui itu melahirkan ya, bukan bertelur. Coba di sini ada yang tahu tidak bagaimana cara kita membedakan hewan yang bertelur sama yang beranak? Saya Pak. Gimana ya? Kupingnya betul. Kita bisa melihat perbedaan hewan yang bertelur sama yang beranak melalui kupingnya. Kita bisa lihat. Ya, kita akan lihat. Wah, baru tahu Ya, saya Pak. seperti Yang lain kurang literasi Pak. Ya, bagus sekali. Kita belajar bersama-sama bagaimana cara membedakan hewan yang
Bertelur sama yang beranak. Yang pertama itu kita bisa melihat dari kupingnya. Bapak ingin tanya kepada anak-anak sekalian, kalau kucing itu kelihatan nggak kupingnya? Kelihatan. Ada jenisnya nggak? Ada bang. Kita bandingkan dengan ayam. Apakah kuping ayam itu sama dengan kuping ayam? Tidak. Apakah kucing apakah kuping ayam itu keluar atau ke dalam? Ke dalam. Kita bisa melihat contohnya dari sana, seperti ayam, bebek, cicak, terus lagi kolam, apalagi hewan-hewan yang bertelur, ular, katak, Buaya. yang lain-lainnya mereka itu tidak memiliki kuping yang keluar. Sedangkan seperti sapi, kucing, ada lagi anjing, domba, Oh, kebo, unta, dan yang lain-lainnya mereka itu kupingnya keluar atau kelihatan. Itu untuk kita membedakan bagaimana hewan itu bertelur atau beranak. Oke, dapat dipahami anak-anak? Bisa pak, sangat paham. Bagus sekali. Oke, untuk mengetes apakah kalian itu memahami materi ini atau tidak, Bapak ingin mengulas lagi tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, Coba lihat apa pengertian dari hewan invertebrata itu? Hewan invertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Oke, bagus sekali, kasih tepuk tangan buat. Tadi sudah Bapak jelaskan bahwa hewan invertebrata itu ada 6 jenisnya. Coba sifat sebutkan satu persatu. Yang pertama itu hewan berpori, Ya. terus hewan berongga, Ya. hakim, hewan lunak, hewan buas, dan hewan berkulit putih. Oke, betul sekali ya. Sekarang kita akan bahas yang hewan vertebrata. Coba itu bintang. Apa sih pengertian hewan vertebrata itu? hewan vertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang pak. Oke, bagus sekali ya. Hewan vertebrata itu juga memiliki 6 jenisnya. Coba lihat sebutkan satu persatu. Yang pertama alpaka, yang kedua kucing, yang ketiga anak kucing, yang keempat reptil, yang kelima apes, Ya. yang terakhir manusia. Oke, betul sekali ya anak-anak. Berarti kalian sudah memahami materi yang Bapak sampaikan untuk hari ini. Ya dong. Bagus sekali ya. Tolong dipertahankan semangatnya seperti ini supaya apa yang Bapak sampaikan bisa kalian lihat dan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Sebelum kita tutup pembelajaran, apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Tidak pak, sudah paham. Kalau tidak ada, silakan disiapkan untuk kedua kelas. Kita bersiap-siap untuk kelas. Perhatian, Ya, setelah dimulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, terima kasih. So I'll tell you